Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustin. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Husna Boru Harahap. Nama saya Koigun Majid. Apa sih itu perencanaan personel? Perencanaan personel adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan yang tepat tersedia untuk memenuhi kebutuhan proyek dan perusahaan. Nah, perencanaan personel merupakan bagian dari perencanaan perusahaan dan subtugas dari manajemen sumber daya manusia atau SDM. Nah, perencanaan personel mencakup beberapa tahap, yaitu perencanaan persyaratan personel, perencanaan perekrutan personel, pengembangan personel, penempatan personel, dan yang terakhir pelepasan personel. Perencanaan personel memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, dan yang kedua, menempatkan pekerjaan secara efektif, dan yang ketiga, menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Untuk melakukan perencanaan personel, perusahaan perlu memperhatikan informasi yang komprehensif tentang pekerjaan, faktor internal dan eksternal, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa sih pentingnya perekrutan yang efektif dalam sumber daya manusia? Perekrutan yang efektif sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Perekrutan yang efektif juga membantu organisasi atau perusahaan membentuk tim yang lebih kompeten dan berkomitmen yang pada akhirnya membantu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah perekrutan yang efektif dalam sumber daya manusia. Hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan untuk membuat perekrutan yang efektif dalam sumber daya manusia? Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus merencanakan perekrutan, di mana kita harus menganalisis kebutuhan sumber daya manusia untuk menentukan posisi apa yang harus diisi. Kita juga harus mendeskripsikan pekerjaan yang jelas, termasuk di dalamnya tanggung jawab dan kriteria yang kita harapkan. Dan yang kedua adalah kita mencari kandidat. Dengan mencari kandidat ini, kita dapat memanfaatkan berbagai saluran seperti media sosial, situs pekerjaan, job fair, dan referensi dari karyawan lainnya. Hal ini sangat membantu untuk menjangkau lebih luas para calon kandidat. Yang ketiga adalah proses seleksi, di mana setelah kita mendapatkan calon kandidat, kita dapat melakukan proses seleksi, di mana dalam proses ini kita dapat menggunakan wawancara yang terstruktur untuk mengurai bias. Kita juga dapat melakukan pengujian pengetahuan atau psikotes untuk mengetahui kemampuan para kandidat. Nah, yang keempat adalah penilaian budaya. Selain keterampilan, penting juga untuk mengevaluasi kesesuaian budaya. Tanyakan kepada para kandidat tentang sikap dan budaya mereka, apakah mereka cocok dengan lingkungan pekerjaan yang ada atau tidak. Nah, selanjutnya adalah komunikasi yang efektif, di mana dalam proses secara keseluruhan kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan para kandidat, di mana kita harus memberikan informasi yang jelas kepada mereka tentang proses seleksi, dan kita juga harus memberikan umpan balik kepada mereka yang konstruktif, baik kepada kandidat yang terpilih maupun yang tidak. Nah, yang terakhir adalah onboarding, di mana setelah para kandidat diterima, proses onboarding ini sangat penting karena dapat membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan. Berikan mereka pelatihan dan dukungan awal agar mereka dapat beradaptasi dengan baik dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, jadi semuanya perlu kita ingat bahwa perekrutan yang efektif adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan. Dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya tadi, kita dapat meningkatkan kualitas tim dan kinerja perusahaan. Rekrutmen internal adalah rekrutmen di mana pasokan tenaga kerja dilakukan secara internal, yaitu di dalam organisasi. Kandidat dipilih dari antara karyawan yang sudah bekerja dengan organisasi, yaitu menghadirkan karyawan atau dari mereka yang bekerja di organisasi. Dalam proses ini, perekrutan karyawan dilakukan dengan memindahkan karyawan dari satu departemen ke departemen lain, atau dengan mempromosikan karyawan dari satu tingkat ke satu tingkat yang lebih tinggi.
rekrutmen internal meningkatkan moral karyawan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan efisien mereka. Lebih lanjutnya, tidak ada pelatihan induksi yang diperlukan karena karyawan sudah terbiasa dengan organisasi dan pekerjaan juga. Namun proses ini menghentikan bakat baru memasuki organisasi. Selain itu, ada kemungkinan keterpihakan di antara karyawan. Kelebihan dari rekrutmen internal yang pertama, hemat biaya dan waktu. Dengan rekrutmen internal, HRD lebih hemat biaya dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari orang yang pas dan sesuai. Yang kedua, karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan. Dengan merekrut orang internal, HRD tidak perlu melakukan orientasi untuk mengenalkan karyawan terhadap seluk-beluk perusahaannya, sebab karyawan bersangkutan sudah memahami bagaimana pola kerja dan budaya perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan employee engagement, yaitu umumnya rekrutmen internal digunakan mengisi posisi yang lebih tinggi, di mana karyawan yang mengisi posisi tersebut adalah karyawan staf biasa. Karena berhasil naik jabatan dan mengisi posisi yang lebih baik, hal tersebut akan membantu peningkatan employee engagement. Antara definisi rekrutmen eksternal yaitu mengacu pada rekrutmen di mana para kandidat dipilih dari luar organisasi. Namun, ini adalah tugas yang sulit tetapi memiliki dampak yang sangat positif dibandingkan dengan rekrutmen internal. Prosesnya cukup memakan waktu dan juga lambat karena sejumlah langkah yang terlibat di dalamnya, tetapi membantu organisasi untuk memburu kandidat terbaik. Selain itu, dalam sumber rekrutmen ini membuat keprihatinan secara terbuka memilih talenta teratas dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti keterampilan, kemampuan, kualifikasi, pengalaman, dan lain sebagainya. Selain itu, ini membawa ide-ide baru ke organisasi. Tetapi ada satu kelemahan bahwa organisasi harus menginvestasikan sejumlah besar dalam iklan, pelatihan, dan edukasi karyawan. Adapun kelebihan rekrutmen eksternal, pertama, menciptakan lingkungan yang beragam. Dengan begitu akan tercipta kerja tim yang lebih toleran dan mampu menghargai segala perbedaan yang ada. Yang kedua, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, yaitu rekrutmen eksternal dapat mendatangkan kandidat yang berasal dari perusahaan kompetitor. Manajer dan pimpinan perusahaan sebaiknya memanfaatkan hal ini untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih unik dan berbeda dari perusahaan kompetitor. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas, yaitu semakin banyak orang baru yang terlibat, semakin banyak ide-ide segar yang dihasilkan. Maka perusahaan dapat melahirkan berbagai metode bisnis yang lebih inovatif dan kreatif. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh.